Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman di pertemuan ini. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Denailul Huda. Pada semester ini materi sebenarnya materi saya biasanya itu tafsir tematik ya. Untuk semester ini manhaj wa mazahibul mufassirin. Jadi ada dua materi ini ditempu oleh Pak Syafi'i ya. Ah, dua ya, kalau ada waktu. Karena ini baru pendahuluan. Nah, sekedar gambaran saja nanti tugas teman-teman adalah yang pertama di Manhaj wa Mazahibul Mufassirin ini tugas teman-teman adalah kitab-kitab tafsir langsung dari kitabnya. Nanti kita akan melihat metodenya seperti apa, kemudian coraknya seperti apa, kemudian karakteristik dari tafsirnya seperti yang akan dibagi. Jadi intinya pada materi manhaj dan mazhab mufassirin ini teman akan berlatih ya untuk analisis itu ada salah satu komponen yang membahas magister dengan S1 ya. Jadi kalau nanti S1 itu mungkin teman-teman sebelumnya di misalnya cuma Tobari, siapa itu Tobari, kemudian metodenya apa, hanya mengopi sumber-sumber internet mungkin ya. Tapi setelah di Magister ini saya berharap ada analisa lebih mendalam. Nanti apa yang kita temukan di mana hijrah makin itu akan kita aplikasikan ke tematik. Ya, meskipun nanti akan ada materi lebih kontemporer ya. Karena memang di tafsir tematik itu nanti kita akan gunakan pendekatan-pendekatan. Paling tidak teman-teman di mana mazhabul mufassirin ini memahamilah perbedaan dari aneka macam tafsir-tafsir ya. Dari mulai bagaimana metodenya, kemudian bagaimana istimbatnya atau cara cara apa namanya cara pengambilan rujukannya. Kemudian apa coraknya. Minimal seperti itu. Setelah itu nanti yang lebih kontekstual kita aplikasikan di tafsir tematik. Jadi nanti ini saya akan berikan ini saja ya, apa namanya kayak misalnya corak fikih. Nanti teman akan tafsir dan corak fikih. Sebelumnya saya pernah mengampu materi, saya tentukan kitabnya gitu ya, tapi kemudian banyak apa namanya itu ya, banyak lobby-lobby gitu ya. Akhirnya kadang nggak siap karena misalnya kitabnya nggak ketemu. Oke, berikutnya sebentar ya. Nah, untuk hari Rabu ini kebetulan saya ngajar di S1 juga ya, karena memang kurang jam untuk pasca. Nah, jadi selesai itu jam 1. Jadi saya bukan jam, kan kalau kita katanya jadwal jam 1 ya, jadi tolong diundur setengah jam ya, supaya saya masih bisa sholat sama makan. Apalagi kalau offline itu, S1 kan wajib offline, hanya minggu ini yang online mereka. Jadi dari S1 itu tempatnya di Al-Husaini, di samping rumah Bu Rektor. Jadi saya harus jalan itu dari Al-Husaini ke kampus lebih jauh lagi. Ya. Nah, ini adalah rencana RPS-nya, ya RPS yang kami susun di program IAT. Nah, di sini ada apa sih yang diharapkan materi ini. Nanti teman-teman baca ya, saya akan kirimkan. Ini indikator-indikatornya, kriteria penilaian dan seterusnya. Kita sudah C3, C4, C5 ya. Jadi sudah bisa mengklasifikasi kitab-kitabnya, karakteristiknya, kemudian bisa menganalisis C4, setelah itu menyimpulkan dan memberi kritik tafsir. Mengumpulkan sebagai satu. Tolong nanti ada analisanya. Kemudian apa yang perlu dikritisi dari tafsir tersebut. Misalnya tafsir-tafsir yang genrenya ahkam, itu kadang-kadang mungkin ada yang modelnya itu fanatik mazhab misalnya. Apalagi kalau nanti kita membahas tafsir-tafsir yang memang berbeda dengan kita mazhabnya ya, pasti kan ada karakteristiknya, karakteristik tertentu. Dan di sini teman-teman bebas ya. Jadi kalau teman-teman merasa misalnya
sepertinya nggak ada masalah tuh Mu'tazilah misalnya gitu ya. Nah, karena sesuai misalnya dengan apa gitu. Nah, itu nggak bebas saja di sini. Jadi di sini boleh berbeda. Ini saya ambil dari At-Tafsir wal Mufassirun ya. Ini pendahuluan saja. Mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya sudah di IAT ya, sudah sering membahas. Atau mungkin ketika semester 1 sudah membahas tentang, jadi saya nanti sekilas-sekilas saja. Ya, pada masa Nabi, Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian kuwatul istimbat. Jadi ada analisa ya. Jadi analisa itu adalah salah satu komponen penafsiran juga pada masa Nabi Muhammad. Meskipun terbatas ya, karena ada Nabi. Jadi segala sesuatu itu biasanya para sahabat akan mengembalikan kepada Rasulullah. Tapi tidak menutup ruang istimbat. Nah, kemudian ini adalah, sebentar ya, ini gimana sih? Bentar-bentar. Saya error nih, bentar ya. Saya stop dulu bentar ya. Tapi ini manusianya aneh. Kok kayak Ada Ibu. Ada, Bu. seperti berbicara dengan biasanya biasanya saya offline biasanya ya. Teman-teman offline atau online nih? Online ya? Yo, gimana sih? Ntar ya, harap bersabar ya. Malum lah ini saya. Sudah tahun ini saya 43 ya. Jadi udah pusing. Tolong sekalian di absen ya. Sekalian saya ngajak ngomong. Soalnya lama ini. Ada berapa? Coba bisa nggak informasi ke saya? Ada berapa orang teman-teman yang S1-nya IAT? Jadi saya nanti kira-kira gitu, bisa kira-kira. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengaran, Bu? Ya, coba Dengeran. ada berapa orang yang S1-nya IAT? Nggak tahu. Jangan-jangan belum pernah ketemu ya? Iya, belum pernah Belum ketemu. pernah, Bu. Oh, berarti nanti harus offline ya supaya ketemu. Iya, Bu. Karena sayang loh. Dulu saya pernah punya mahasiswa itu pengurus MUI pusat gitu. Jadi itu link ya, ketemu, oh ini teman kuliah, masa nggak kenal sama teman kuliah? Oke. Udah begini aja lah, jangan digedein. Nah, kemudian di sini ada pada masa sahabat ya, mungkin ini saya bacakan saja sekilas. Pada masa sahabat ini penafsiran sudah ada penafsiran, meskipun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana. Lalu ya. Misalnya di sini dikatakan ini menurut Az-Zahabi ya, saya ambil semua dari Az-Zahabi. Misalnya lam yufassiril Qur'anu jami'ahu, jadi Al-Qur'an itu tidak ditafsirkan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, khilatul ikhtilaf bainahum fi fahmi ma'anihi, sedikitnya perbedaan di antara para sahabat di dalam memahami maknanya. Dan yang ketiga, kanu kasiran mayaktafu nabil makna ijmali, para sahabat itu mayoritas merasa cukup dengan makna secara global saja. Yang keempat, al-iktisaru ala taudihil makna al-lughawi allazi fahimuhu bi akhsari lafzin. Jadi mereka itu hanya menjelaskan makna bahasa yang mereka pahami dengan ungkapan yang ringkas ya. Jadi penafsirannya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu kemana-mana. Yang kelima, nadratul istimbat il ilmi lil ahkamil fiqhiyah minal ayatil qur'aniyah.
Jarang sekali ada penggalian hukum-hukum fikih. Kemudian yang keenam, tidak ada penulisan tafsir pada masa ini, belum ada penulisan tafsir pada masa ini. Dan yang ketujuh, itu khazat tafsir fi hadzal marhalah syakl hadis. Jadi tafsir itu dia masih berbentuk hadis ya modelnya. Jadi sudah ada penafsiran pada masa sahabat. Dan mungkin nanti ketika kita mengkaji tafsir-tafsir yang bil maksur ya, yang klasik, ya banyak. Masih ada tafsir-tafsir sahabat. Yang paling bagus itu contoh tafsir bil maksur yang paling kompeten ya, artinya sesuai dengan maksurnya itu ya Tobari. Itu yang paling bagus Tobari, karena dia masih banyak riwayat-riwayatnya ya. Jadi masih penafsiran berdasarkan riwayat. Kalau kita lihat tafsir itu kan ada tiga pembagian masa ya, tiga pembagian periode. Pertama itu klasik, nah itu dari masa Tobari, meskipun sebelum Tobari masih ada juga tafsir yang lain, cuma mungkin yang terlengkap terbesar itu Tobari. Dari masa Tobari sampai Muhammad Abduh, nah kemudian masa modern itu dari Muhammad Abduh sampai sekarang. Ada lagi yang membagi masa modern itu dari Muhammad Abduh sampai tahun 1990-an. Nah, dari 1990-an itu baru namanya kontemporer ya. Artinya ini kesimpulannya pada masa sahabat itu sudah ada mulai penafsiran tapi masih bentuknya ringkas ya, ringkas dan ijmali. Teman-teman udah belajar belum di semester satu atau sebelumnya tentang metode penafsiran yang penulisan tafsir, maudhu'i, kemudian tahlili, kemudian ijmali, muqaranah, sudah ya? Udah. Oke. Nah, kalau klasik itu dia mayoritas tahlili. Nanti kita akan di materi selanjutnya ya, kita akan belajar secara lebih intens lagi apa sih perbedaan antara tafsir tematik maudhu'i dengan tahlili. Nah, kemudian ini hilang. Kemudian ini pada masa tabi'in ya. Masa tabi'in ini sudah mulai masuk ya. Yang pertama ini sudah mulai masuk tafsir-tafsir dari kisah-kisah Israiliyat dan Nasraniyat. Sama aja sebenarnya Israiliyatnya. Dan ini salah satu yang menyebabkan tafsir itu menjadi lemah. Maka nanti teman-teman identifikasi dari kitab-kitab tafsir yang teman-teman analisa, ada tidak Israiliyatnya. Nah, bagaimana cara kita mencari Israiliyat? Ya gampang saja, cari ayat-ayat kisah. Ya. Jadi nanti lihat nih ayat-ayat kisahnya. Misalnya pada surat Al-Kahfi, ada tidak Israiliyatnya gitu ya. Nah, kalaupun ada Israiliyatnya, apakah ada tanbih, ada peringatan atau tidak? Karena Israiliyat ini adalah salah satu yang menyebabkan kelemahan pada tafsir. Kalau tadi yang di masa sahabat ya, masa sahabat itu kan ada ini ya, apa sih namanya, masih masa 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 sahabat, masa Imam Tobari itu masih menggunakan riwayat-riwayat, itu salah satu yang menyebabkan tafsir menjadi baik. Nah, berarti nanti teman-teman juga menganalisa apakah misalnya di dalam tafsir ini juga disebutkan riwayatnya atau tidak. Karena penghilangan riwayat itu sebenarnya salah satu yang menyebabkan sebuah tafsir itu menjadi lemah. Kecuali kalau sudah ada ininya ya, sudah ada footnote ya, dari muhakkik ya, seperti misalnya Ibnu Katsir, walaupun tidak ada pada masa dia ya, tidak dituliskan secara riwayat seperti Imam Tobari, tapi di bawahnya itu sudah banyak yang mentahkik, jadi sudah ada riwayat hadisnya. Nah, intinya adalah tadi ketidakjelasan sanad ya, atau ketidakjelasan hukum hadis itu juga menyebabkan salah satu yang menyebabkan tafsir itu menjadi lemah. Selain ini masuknya Israiliyat. Kemudian yang kedua, ini karakteristik tafsir masa tabi'in ya. Zola tafsirun muhtafizun bil tabi'it talaqi war riwayah. Jadi mereka itu masih mempertahankan penerimaan dan periwayatan. Meskipun bukan dalam arti menyeluruh seperti pada masa Nabi Muhammad ya. Karena kan banyak juga tuh hadis-hadis yang mursal ya, mursal. Jadi dari sahabat mereka tidak menyebutkan dari tabi'in mereka tidak menyebutkan riwayat sahabatnya, langsung disebutkan kepada Nabi Muhammad. Tapi ciri khas masa tabi'in ini mereka masih memelihara sistem riwayat tadi. Kemudian yang nomor 3, ini sudah mulai ada muncul benih-benih ya, perbedaan mazhab. Jadi pada masa tabi'in ini sudah ada mazhab-mazhab yang nanti ini
ini ya, kalau memang mazhabnya itu bisa adil ya, seperti misalnya Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu disebutkan salah satu tafsir ahkam yang lumayan netral, kata Az-Zahabi. Jadi apa paling bagus di antara yang lainnya. Karena dia secara keberpihakan mazhab itu tidak seperti kitab-kitab ahkam yang lainnya gitu ya. Jadi selama selama dia tidak taksub ya, sebenarnya bagus ya. Tapi kalau sampai misalnya dia taksub dan menjelekkan mazhab yang lain, nah itu berarti yang menyebabkan salah satu tafsir itu menjadi lemah ya. Jadi bisa dikritik tafsirnya. Kemudian yang keempat itu sudah mulai adanya perbedaan ya di kalangan tabi'in di dalam menafsirkan Al-Quran dibandingkan perbedaan pada masa sahabat. Jadi lebih lebih luas lagi mungkin karena banyak orangnya, maka ya sudah semakin banyak perbedaannya. Termasuk tadi ya, sebenarnya kan asal mula dari Israiliyat itu ada keingintahuan orang-orang yang mungkin tidak bergaul dengan Nabi, ya kemudian mereka tahu seperti apa, sehingga kemudian muncul Israiliyat. Nah, ini pada Tadwin ya. Jadi pada masa Tadwin ini sebenarnya ada yang lebih tua daripada Imam Tobari, Imam ratusan ya. Masa 300-an ini ya karena sebenarnya masih masih ada yang lebih tua. Nah, cuma yang ditemukan secara utuh dan yang dikatakan seperti bil maksur banget ya karena pakai riwayat-riwayat gitu. Nah, itu adalah Ibnu Jarir atau Bari. Nanti teman-teman baca saya kirim. Nah, kemudian ini adalah metode penafsiran dari segi istinbat. Ini yang paling bagus tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan perkataan sahabat. Ini saya bilang paling bagus ya, karena nanti kita di tafsir tematik justru kita tidak menggunakan tafsir ini. Ya, di tafsir tematik justru kita akan mencoba untuk kontekstualisasi menggunakan metode-metode atau pendekatan yang lain. Nah, ini sebab-sebab dhaifnya riwayat tafsir bil maksur. Yang pertama itu ada banyaknya wabok ya, di dalam tafsir, masuknya Israiliyat, kemudian ada pembuangan sah. Ini kalau di tafsir dijelaskan secara lebih rinci ya. Nah, kemudian setelah bil maksur ada namanya birroi. Ya, birroi ini dia penambahan ijtihad. Nah, sebenarnya birroi ini dia dekat dengan corak tafsir ya. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya corak tafsir itu birroi. Karena birroi itu selain birroi itu bil maksur ditambah bil ijtihad. Nah, ijtihad ini biasanya erat kaitannya dengan ke keutamaan, khususan pekerjaan atau apa namanya, maizatnya para para mufasir. Jadi kalau mufasir tersebut kelebihannya atau spesifikasi keilmuannya itu bahasa, biasanya nanti tafsirnya jatuhnya adalah tafsir lughawi. Kalau dia spesifiknya keilmuannya itu ahkam, biasanya tafsirnya ahkam. Ya, saya nggak bilang selalu, biasanya seperti itu. Karena ada juga seperti Ibnu Katsir, Mu'arrikh ya, tapi tidak terlalu banyak juga ceritanya. Tapi mayoritas seperti itu. Kemudian kalau dia kalau dia akam seperti Imam Qurtubi, ya, hukum dan seterusnya. Ada pertanyaan begini, beberapa tahun yang lalu ya, apakah misalnya satu satu corak penafsiran itu apakah satu tafsir itu hanya mengandung satu corak penafsiran, atau boleh jadi dia punya beberapa corak gitu ya. Jadi misalnya tafsirnya Pak Quraish Shihab misalnya, beliau kan lugawi ya, bahasa. Bisa nggak selain bahasa misalnya beliau itu adalah tafsir sosial misalnya ada di ijtimai. Nah ini memang ada macam-macam versi ya. Kalau yang kemarin waktu itu saya dengar dari siapa ya Pak Ziyad apa ya, tidak ada ya. Jadi apa harus katanya harus ada satu corak. Apakah itu eh, apakah itu tadi ya, apakah itu ada ijtimai atau yang lain. Tapi kalau menurut saya boleh jadi bisa. Cuma nanti begini, ada khususnya ya. Jadi ada keistimewaannya. Jadi misalnya gini, ketika misalnya seorang itu muharrik seorang pembaharu seperti Muhammad Abduh, mungkin dia akan membahas ayat-ayat terkait hukum misalnya atau terkait lugawi. Tapi ketika masuk ke ranah sosial, itu akan lebih dalam, lebih luas. Kenapa? Karena memang itu makanan dia sehari-hari. Ya, kira-kira kayak gitu. Seperti misalnya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu kan
Matul Ula, Masalah Tsaniyah, dan seterusnya. Ketika berbicara masalah akidah, ada pasti, karena kan dia kan tahlili ya, dari awal surat sampai akhir surat. Nggak mungkin ada satu yang dilengkap. Kecuali kalau misalnya model tafsirnya seperti As-Sobuni. Kalau As-Sobuni kan hanya ayat-ayat ahkam saja, jadi tidak semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ketika sampai pada ayat akidah tetap ada. Cuma mungkin menukil atau tidak sedalam ketika dia membahas ayat-ayat ahkam. Gitu ya. Jadi tetap penting sekali kita mengidentifikasi sebuah corak penafsiran supaya ketika kita mengambil maklumat dari tafsir itu ya sesuai gitu ya. Jadi misalnya nanti teman-teman tesisnya tentang fatherless misalnya, fenomena fatherless itu kan sosial ya, tapi bisa sosial, bisa psikologi. Nah nanti itu mau dibawa kemana? Kalau ke sosial berarti kan ya tafsirnya yang dipakai adalah ada ijtimai ya, karena dia akan lebih dalam ya. Kalau mau dibawa ke psikologi, biasanya kalau psikologi itu tafsirnya sufi ya. Nah, karena psikologi itu dia terkait dengan batin gitu ya. Jadi obat-obatnya itu adanya di tafsir-tafsir sufi dan itu tidak sedalam kalau walaupun ada misalnya di tafsir klasik atau tafsir lain tidak sedalam kalau kita mengambilnya itu dari tafsir sufi. Kira-kira kayak gitu. Jadi kesimpulannya tafsir bil ijtihad itu adalah tafsir yang ada coraknya dan ini ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Saya nggak ini ya, nggak nggak akan kesimpulan ya, kesimpulannya boleh apa nggak boleh ya terserah teman-teman lah, boleh apa nggak boleh gitu. Kayak Isyari itu juga sama ya, Isyari itu ada yang memasukkannya ke dalam metode penafsiran, jadi ada tiga, bil maksud, bil ra'i, bil isyari. Ada yang mengatakan Isyari itu tidak masuk dalam apa, dalam strata itu ya, dalam kelompok itu, karena Isyari itu dia tidak ada rujukannya, bahkan lebih jauh daripada bil ra'i. Makanya tafsir-tafsir yang sufi, tafsir ilmi, teman-teman lihat ya, yang mau nulis tesis judulnya ilmi, aduh hati-hati. Karena ilmi itu isyari. Kalau kata Pak Kures itu, ketika kita menyebutkan ayat-ayat yang isyarat ilmiah, itu kita tidak mengatakan tafsir ayat ini, tapi kita mengatakan isyarat ilmiah pada ayat ini adalah gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya ilmiah itu karena di dalam Al-Quran itu tidak ada yang secara jelas gitu, secara jelas menunjukkan bahwa itu terkait dengan fenomena alam tersebut. Biasanya isyarat-isyarat saja. Gitu. Nah, itu memang Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Ya, meskipun ada memang tafsir-tafsir ilmi ya, Tontawi Jauhari, tafsir ilmi, atau misalnya Fakhruddin Ar-Razi juga fenomena alam. Tapi biasanya itu orang mengatakan isyarat ilmiah. Sehingga tafsir ilmi itu tafsir isyari. Oke, ya itu terserah teman-teman. Mau dimasukin, nggak dimasukin, nggak apa-apa. Karena sudah di fase magister itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Jadi kita berdasarkan apa yang kita yakini. Kayak ada yang nanya gini, Bu, kalau tekstual apa? Saya bilang tekstual yang ada teksnya. Hmm, ini adalah potong lain ketiga. Saya bilang, itu orang itu kan bergantung apa yang dia baca. Ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Kalau merasa, oh kayaknya saya beda nih sama Bu Ade, nggak apa-apa. Terutama nanti ya ketika kita tafsir tematik itu, waduh, kita belajar hermeneutik, ada yang tidak suka, ya nggak apa-apa, nggak usah dipakai kalau nggak suka hermeneutik gitu ya. Oke. Nah kemudian di sini ada pendekatan tafsir kontemporer. Ini kalau di tafsir-tafsir yang klasik mungkin kita nggak banyak bahas ya. Meskipun sebenarnya metode-metode yang kayak semantik, hermeneutik itu sudah banyak digunakan oleh mufasir. Contohnya Pak Quraisy. Pak Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, itu beliau banyak menggunakan semantik. Cuma memang tidak disebutkan secara jelas ya, semantik ya. Tapi semantik itu kan kajian bahasa. Kayak ini apa nih? Oh ini kontemporer, 90-an sampai sekarang. Ini bagi yang menganut pendapat yang kedua ya, bahwa dibagi lagi menjadi klasik, modern dibagi lagi menjadi modern dan modern kontemporer. Nah, nanti tolong teman-teman juga perhatikan belakang dari mufasir ya. Karena belakang itu sangat
pengaruh pada tafsirnya. Teman-teman kajian kitab nih, penulisan tesis, karena kan sebenarnya materi kita yang akan kita pelajari itu nanti tujuan akhirnya adalah membantu teman-teman untuk menulis tesis ya. Selain teman-teman belajar menganalisa. Jadi dianalisa juga di bab 3 itu biasanya kan kajian kitab sama orangnya biografi ya. Dianalisa juga terkait dengan latar belakang dari mufasirnya. Latar belakang apa? Latar belakang sosial budaya, latar belakang tahun itu sangat berpengaruh. Misalnya Imam Tobari lahirnya tahun 300-an. Ya wajar ya, misalnya beliau itu riwayat karena memang tadi pada masa tabi'in itu masih menggunakan sistem penafsiran dengan riwayat. Mungkin pada masa Ibnu Katsir, itu bukan Ibnu Katsir kan masanya setelah itu ya, 800-an, 900-an, seperti Imam Suyuti. Boleh jadi masa itu sudah ada yang namanya qat'us sanad, sudah tidak di hasbus sanad, sudah dibuang sanad-sanad dengan tujuan meringkas. Jadi sebenarnya mereka tidak sengaja untuk membuang sanad-sanad itu gitu ya. Mungkin trennya ketika itu adalah peringkas sanad. Dan misalnya Muhammad Abduh. Ini Muhammad Abduh adalah salah satu pionir ya atau yang memulai penafsiran lebih bebas ya, lebih bebas. Makanya seperti tafsir yang banyak kutip Muhammad Abduh kayak Buya Hamka pun lebih agak bebas gitu. Itu kita lihat juga dengan masyarakatnya ketika itu. Seperti misalnya kalau Muhammad Abduh tidak kurang setuju dengan sihir karena memang kan fokusnya pada masa itu adalah gitu ya. Jadi fokusnya itu adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat sehingga jangan selalu percaya dengan khurafat. Ya. Sehingga beberapa tafsir beliau itu diberikan versi lain. Jadi sihir, selain sihir yang dipahami oleh ulama-ulama sebelumnya, ada juga sihir versinya beliau gitu ya. Jadi tidak lantas mengatakan, oh dia Mu'tazilah, karena Mu'tazilah kan tidak percaya dengan sihir. Kemudian juga misalnya ya, beliau itu juga mengutip pendapat-pendapat Mujahid misalnya. Mujahid itu adalah salah satu muridnya Ibu. Lumayan bebas kan ya dalam penafsiran. Seperti misalnya beliau burung ababil itu bukan burung ababil gitu ya, tapi itu adalah virus ya. Atau orang yang diubah mukanya menjadi kera itu bukan diubah menjadi kera, tapi perilakunya seperti kera. Ya. Itu kan berbeda ya dengan tafsir-tafsir klasik. Oh ini liberal atau Mu'tazilah, itu kita harus melihat makosidnya. Tujuh pasir itu keadaan kondisi masyarakatnya ketika itu seperti apa gitu ya, sehingga kemudian kita bisa memahami tujuan dari penafsiran-penafsiran yang dimunculkan. Menurut saya selama tafsir yang yaitu seharusnya tidak menjadi masalah. Oke, itu nanti tolong diperhatikan juga. Nah, kemudian nanti tolong teman-teman ada yang membahas terkait dengan tafsir Mu'tazilah ya. Tafsir Mu'tazilah ini misalnya Al-Kasyaf ya, yang paling terkenal ya. Masih gampang. Di Maktabah Syamilah itu juga ada. Jadi kalau mau full Mu'tazilah jadi dasar pondasi tafsir Mu'tazilah di dalam mentafsirkan ayat Quran. Yang pertama itu adalah tafsirihim ala usulihim khamsah. Jadi mereka itu membangun tafsir dasarkan 5 prinsip utama mereka. Jadi Mu'tazilah itu punya 5 prinsip dasar ya dalam mazhab mereka. Itu yang pertama adalah mengesahkan Allah, tauhid. Kemudian keadilan, al-adl. Kemudian wa'ad dengan wa'id, janji dan ancaman, balasan pahala dan siksa. Sehingga mereka itu karena mereka menganut kepercayaan ini, maka nggak boleh Allah itu menyiksa seorang mengampuni gitu ya, atau memasukkan ke surga orang yang berdosa besar ya, karena harusnya dia disiksa dong, kan nggak adil kalau sistemnya seperti itu, atau ujuk-ujuk masuk surga gitu ya. Kemudian juga manzilah baina manzilatain, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Nah teman-teman, nanti jangan kita beranggapan bahwa Mu'tazilah udah nggak ada sekarang gitu ya. Jadi ada Mu'tazilah itu, dan sebenarnya Mu'tazilah kan ada berbagai macam pendapat ya. Ada yang dulu pernah kita itu mazhabnya adalah mazhab Mu'tazilah. Jadi sekarang pun masih ada orang-orang terutama yang kontemporer mungkin ya, yang memaknai Al-Qur'an dengan menggunakan mauqifnya mereka.
Tapi misalnya nanti ya tidak menggunakan hadis itu ada juga ya. Kemudian yang kedua nih ya, inkarul Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari lima yu'aiduhum minal ahaditsis shahihah. Jadi mereka mengingkari hadis-hadis yang sahih apabila hadis yang sahih itu bertentangan dengan prinsip mereka. Termasuk yang akal ya, dia kan lebih ke akal ya. Jadi hadis sahih kalau masuk akal tidak. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, mereka mengklaim bahwa semua tafsir mereka itu adalah kehendak Allah. Nah, ini juga sesuatu yang kurang kurang tepat ya. Karena kalau kata Pak Quraisy, tafsir itu seperti hidangan. Tafsir seperti hidangan. Jadi kita mau pilih yang mana atau menyajikan yang mana itu boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Tapi tidak, artinya gini, ketika misalnya mereka dengan seharusnya mereka tidak mengatakan itu yang paling benar gitu. Seperti misalnya para penafsir syari ya. Jadi mereka mentafsirkan, tapi setelah itu tafsir yang teksnya gitu ya, yang sesuai dengan klasiknya. Jadi tidak mengatakan selain tafsir yang ini adalah yang paling benar. Kemudian al-mabda al-lughawi. Jadi mereka itu pendekatan yang dominan itu adalah pendekatan bahasa ya. Seperti yang teman-teman Quran, Taroni, lihat cara kapanpun diambil dari kata lan ya. Lan itu kan artinya tidak selama-lamanya. Maka mereka menafikan itu hadis yang mengatakan bahwa nanti di akhirat kita bisa melihat Allah seperti bulan purnama gitu ya. Karena secara lugawi itu bertentangan dengan apa? Dengan tafsir ya, dengan tafsir versi mereka. Kemudian tasarruful mu'tazilah fil qiraatil mutawatirah. Nah, ini juga mereka tidak menggunakan penafsiran qiraat ya. Kalau kita sebagaimana kita tahu bahwa ilmu qiraat itu juga bisa ada perbedaan penafsiran. Kemudian yang terakhir, tazarru'ul majaziyah zabada zahirul qur'ani ghariban. Jadi mereka itu menggunakan penafsiran majas. Ya. Jadi kalau ada penafsiran yang menurut mereka tidak sesuai dengan kaedah pemahaman mereka, maukib mereka, maka mereka mengatakan itu adalah majas ya. Jadi hanya kiasan saja. Ini Mu'tazilah. Nah, nanti tolong teman-teman ini ya, ada tafsir Al-Kasyaf. Nah, kalau tafsir Al-Kasyaf berarti nanti pembahasan intinya itu adalah pada ayat-ayat akidah ya. Karena kan perbedaannya biasa itu ya, atau pada ayat-ayat yang mutasyabihat juga bisa. Nah, berikutnya ini Syiah. Syiah ya. Syiah ini tidak sama ya yang perlu kita ketahui. Mungkin ada teman-teman yang mendalami Syiah. Saya jujur nih ya kurang kurang mendalami ya, kurang mendalami Syiah ini. Karena Syiah ini juga termasuk salah satu tafsir yang sulit untuk dicari tafsirnya, kecuali beberapa mungkin kayak Tobat-Tobai mungkin ada ya. Karena Pak Quraisy juga mengambil apa rujukannya Tobat-Tobai. Nah, kalau Syiah ini dia usulnya ada tiga ya, Zahirul Qur'ani wa batinu. Jadi mereka mengatakan Al-Quran itu punya dua lapisan makna, yaitu makna lahir, tekstual, dan makna batin. Makanya nanti teman-teman yang mendalami atau ingin menulis isyari itu hati-hati. Karena isyari itu ada pakemnya, tidak sembarangan. Kenapa jangan sampai tafsir isyari itu jatuhnya menjadi tafsir batini ya, batini. Itu ada perbedaannya. Ada perbedaan antara tafsir isyari yang mahmud ya, yang boleh dengan tafsir isyari yang mazmum, yang dicela. Jadi kalau tafsir isyari yang mazmum yang dicela itu adalah tafsir isyari yang sudah jatuh kepada batini. Nah, kalau batini itu berarti dia tafsirnya syiah. Kedua, mauqiful Quran minal imati wa auliyaihim wa a'daihim. Jadi mereka sikap Al-Quran terhadap para imam dan pendukung mereka dan musuh-musuhnya. Jadi mereka cenderung penafsirannya itu memuji imam-imamnya dan menjelekkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Kemudian yang terakhir, tahriful Quran wa tabdilihi, mereka meyakini adanya tahrif ya, adanya penggantian Al-Quran, perubahan Al-Quran. Meskipun ini tidak semua ya, tidak semua Syiah. Kayaknya kalau nggak salah Zaidiyah itu ya, yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya, ini ada tafsir-tafsir. Tafsir-tafsir, ini saya ambil dari apa? Az-Zahabi. Ya. Contohnya misalnya,
tafsir yang ada perubahan ya, yang mereka menyebutkan apa tuh yang kawin mut'ah itu ya. Jadi ada yang dinasakh ya, ila ajalim musamma sampai batas waktu yang ditentukan. Maka katanya kawin kawin mut'ah itu masih diperbolehkan. Oke, ini apa nih? Oh Zaidiyah. Ini Zaidiyah nggak usah ya. Ini saya udah berapa kali nggak pernah ada yang ketemu. Oh Zaidiyah masih Khawarij maksudnya. Khawarij ini nggak usah karena tafsir ini sudah nggak ada contoh tafsirnya. Ini sih tafsir yang cenderung keras. Ini kemudian sisa dari kitab mereka yang tersisa hanya itu tapi sulit. Oke, berikut penafsiran yang tadi sudah kali dengan Muqaronah. Ini nanti akan kita bahas lebih spesifik di tafsir tematik. Corak gue falsafi ilmi. Ya, sekarang bisa itu ya. Ada yang membedakan sufi dengan falsafi ada. Ini sistematika penafsiran. Nah, kalau dilihat dari penafsirannya, ya ini ada 4 ya. Yang pernah dulu itu dibahas tartib berdasarkan kronologinya. Kalau tapi ini berdasarkan yang biasa kita baca di Mushaf Usmani. Ini saya teman-teman sudah sering baca ya. Karakteristik karakteristik tafsir nanti tolong dilihat ya dari karakteristik itu apa saja, misalnya literasinya. Jadi rujukannya dari mana kitab-kitab tersebut? Hamka. Hamka rujukannya dari Muhammad dan Mujahid, mungkin tapi agak agak apa? Agak beda gitu ya. Sistematika pakai apa? Tafsir-tafsir itu punya ini ya, punya sistematika penulisannya dan itu menarik sebenarnya. Misalnya kayak Qurtubi kalau nulis ya al-mas'alatul ya. Tobari biasanya menggunakan kata takwil sebagai ganti tafsir. Jadi ketika beliau mengatakan takwil, maka maksudnya adalah tafsir. Kemudian tafsir menarik ya. Jadi ada pembahasan mengenai apa tuh cara penulisannya seperti apa. Yang Jawa-Jawa itu biasanya ya. Kemudian misalnya Wahbah Zuhaili itu misalnya dibagi-bagi lagi. Fil akidah apa, fil syariah apa, fil manhaj apa, ahkam apa gitu ya. Nah itu nanti tolong dianalisa juga. Metode corak penggunaan rasemnya seperti apa. Nah, itu yang apa sih? Al-Ibris ya, yang rasemnya unik gitu. Al-Iqlil itu rasemnya unik. Jadi dia juga nulisnya itu apa namanya ya? Pakai huruf pegon gitu, tapi bahasanya bahasa Jawa. Atau misalnya terjemahan Al-Mustafid ya, itu pakai Arab pegon. Jadi kalau orang Arab itu disangkanya bahasa Arab ya, ternyata ketika dibaca itu adalah pegon, Arab pegon. Cover dan ciri khas lainnya tolong jangan ketinggalan. Ini marojinya. Oh ini Ignaz Goldziher ini bukan berarti harus wajib baca ya, tapi bagus dibaca. Nah, ini tugas perkuliahan. Membangun budaya bekerja mandiri, berkeringat, bekerja sama, kompetitif, dan menghargai orang lain atau kelompoknya. Berkeringat, jangan lupa. Register sekarang. Mengklasifikasi, mengkarakteristikkan, menganalisis, menyimpulkan, dan melakukan kritik pada penafsiran tafsir modern sesuai dengan yang atas ya, komponen CPMK yang diajukan atau yang ditulis atau yang diminta oleh Kementerian Agama. Kemudian untuk penentuan kitab tafsir akan digunakan diserahkan pada masing-masing kelompok, boleh apa saja, tapi mewakili ya, mewakili apa yang disepakati apa. Coba ada yang menulis tafsirnya klasik ya, satu coba. Klasik Tobari. Klasik buat atas. Tobari nulis Bu. Bu, tulis Bu. Berkeringat saya lihat tuh ini nih. Di WA. Ada lagi? Kalau terserah saya nanti susah nih. Kalau takutnya ntar Bu, yang udah pernah minjem kitab sampai nggak dipulangin itu kitabnya. Oke, apa klasik ya?
Saya tulis nih di PJ-nya klasik Tobari. Setelah itu apa? Terserah saya, apa terserah saya aja? Kak, kalau Ibnu Ada Katsir biji masuk timai, masuk nggak Kak itu? ada biji timai, ada biji timai, Muhammad Abdu ya, Almanar. Oke. Terus Ahkam. Ini satu atau dua nih kitabnya. Nah, teman-teman mau satu atau dua. Nanti nanti itu teman-teman akan menulis makalah ya. Setelah itu nanti saya minta tafsirnya ditampilkan di sini gitu loh. Jadi teman-teman melihat langsung tafsirnya seperti apa. Jangan menggantungkan nasib pada saya. Nanti saya tuh Ahkam, Ahkam siapa? Kurtubi, Bu. Oke, Kurtubi ya. Kurtubi bagus. Terus Sufi, Sufi, Sufi. Sufi itu yang banyak dipakai sama teman-teman itu Al-Jailani. Mau nggak? Apa? Eh, Al-Asas fi Tafsir. Kalau nggak Ruhul Ma'ani. Kalau nggak, apa lagi? Apa? Ruhul Mani boleh. Ruhul Ma'ani. Oke. Setelah Sufi, tafsir ilmi ya. Ilmi. Ilmi ini nggak ada yang lain dah. Tantawi Jauhari. Karena nanti teman-teman lihat Tantawi Jauhari itu sampai ada kayak badan gitu ya. Apa? Ya kayak ini, kayak kayak kitab kedokteran gitu. Kayak Jauhari. Terus, apa lagi nih? Klasik ada Ijtimai, Ahkam, Sufi, Ilmi. 10 ya, teman-teman 10 ya. Kita 10 pertemuan aja, 10 juga. Ini baru berapa nih? Atau gini deh, nanti saya serahin di musyawarahin dulu ya. Besok tolong kasih ke saya gitu ya. Jadi nanti teman-teman kan bagi-bagi nih. Punyanya kitabnya ini gitu ya. Supaya kita bisa mulai materi yang lain nih. Ini masih ada waktu kan ya, saya izin. Jadi Sabtu saya nggak masuk ya. Oke. Lah, kok begini sih? Ya ampun. Tunggu dulu, tunggu dulu. Nah, untuk tafsir tematik, nanti kita hasil akhirnya itu, hasil akhirnya teman-teman tolong wajib untuk ini mengirimkan. Jadi nggak ada ujian, tidak ada ujian. Tidak ada ujian, tidak ada UTS, tapi tugasnya itu adalah membuat jurnal. Inilah CPMK ya, dari Kementerian Agama terkait dengan penulisan artikel ilmiah, artikel jurnal dari tafsir tematik. Nanti teman-teman baca sendiri. Jadi beban mata kuliahnya adalah 3 SKS. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi tafsir tematik kali ini, jadi kita akan membahas tentang tafsir tematik, di mana tafsir tematik ini satunya metode penafsiran yang dibahas ya di Pasca. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman tesis itu menulisnya menggunakan tafsir tematik. Jadi tafsir metode atau metode apa nih? Metode tafsir tematik. Oke, apa itu metode? Metode itu berasal dari kata torikoh ya atau manhaj. Sedangkan tafsir itu seperti sebagaimana teman-teman tahu adalah al-kashfu wal bayan yang artinya menjelaskan. Macam ya. Ini saya akan
ulangi dengan beberapa, walaupun teman-teman sudah tahu ya, tapi pura-pura nggak tahu aja gitu. Supaya nanti saya, jadi kita ada 4 metode penulisan. Jadi sebenarnya tafsir tematik itu bukan pendekatannya, tapi metode penulisan tafsir yang dimulai masih kemudian masa modern dan kontemporer. Pertama itu metode ijmali global. Ini metode yang tadi ya, di masa sahabat itu yang paling sering. Jadi para sahabat penafsiran Al-Quran yang terlalu terlalu detail, terlalu banyak, panjang. Nah, metode atau global ini juga digunakan oleh mufasir-mufasir terdahulu, ya, seperti misalnya yang paling terkenal itu Jalalain. Jadi Jalalain itu kalau kita lihat ya, sebenarnya dia itu hampir-hampir tidak seperti tafsir bil maksur, hampir-hampir ya. Saya nggak bilang beliau nggak benar ya. Kenapa? Karena dia memang metodenya ijmali. Jadi kan kalau tafsir bil maksur itu kan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan perkataan sahabat dan tabiin yang dikaitkan dengan riwayat tafsir, ya kan? Nah, kalau di tafsir Jalalain itu kan kalau kita lihat dia hanya artinya apa-apa. Jadi tidak banyak penafsiran ayat Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis seperti misalnya Ibnu Katsir, gitu ya. Tapi dia tetap karena ulamanya baik ya, ulamanya Ahlussunnah wal Jamaah ya nggak benar. Kemudian yang kedua adalah tahlil, ini adalah tafsiran yang paling banyak digunakan oleh para ulama-ulama tafsir ya, dari mulai klasik sampai mungkin yang bahkan mungkin seseorang tidak dikatakan mufasir kalau belum menafsirkan tahlili. Jadi dengan tematik, dengan maudu'i, kalau tahlil itu semuanya dikeluarkan. Jadi dari mulai, jadi dia itu basisnya utamanya itu adalah ayat-ayatnya. Jadi kalau dalam tafsir tahlili, teman-teman itu misalnya menulis judulnya ya, judulnya itu misalnya tafsir surat Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 5. Nah, itu tahlili berarti. Nah, itu saya jamin ketika teman-teman mengajukan itu kepada Pak Kaprodi pasti ditolak ya, karena itu bukan tematik ya. Itu tahlili. Atau misalnya kalau tahlili ini modelnya adalah semua apa ini? Ini ya, internet saya ya. Maaf Bu, internet saya yang lagi error. Oh, iya iya iya. Kayak mana tadi? Boleh Bu? Oke ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi tahlili itu semuanya dibahas kalau tahlili. Jadi misalnya di ayat tersebut itu ada kiroatnya, keluarin kiroatnya. Kemudian ada munasabatnya, keluarin munasabatnya. Kemudian secara teksnya itu apa? Apakah ada amhos, untuk mafhum, mutlak, muqayyad, keluarin semuanya. Nah, sedangkan kalau maudu'i atau tematik itu tidak seperti itu. Jadi kalau tematik itu kita tidak mengeluarkan hukum-hukum seperti itu kalau memang tidak ada kaitannya dengan tema. Jadi misalnya kita ingin membahas tentang fatherless misalnya, fenomena fatherless, kemudian solusinya dalam Al-Quran apa. Nah, kemudian ayatnya apa, misalnya surat Luqman. Ada kiroatnya, itu kalau tidak terkait ayat tidak perlu. Beda dengan tahlili. Kalau tahlili itu pokoknya dia keluarin semua yang ada di dalam tafsirnya. Maka nanti kalau teman-teman menafsirkan atau menulis tafsir tematik ya, kemudian di situ ada dipretelin itu ya, ayat Qur'annya dipretelin, padahal itu nggak ada kaitan sama tema, itu salah. Itu tidak bisa dalam tafsir tematik. Itu namanya tahlili ya. Atau misalnya ada yang makna ijmali, makna tafsili gitu, makna global, rinci. Nah, itu sudah nya. Jadi kalau kalau tematik itu dia fokusnya itu pada narasinya ya. Ada nggak keterkaitan dengan temanya? Dan temanya diusahakan menggunakan kata-kata, jadi bukan ayat. Baik itu judul atasnya maupun subnya. Jadi nanti misalnya sih kata ikhlas, nah itu di subjudul. Perbedaannya ya, jadi dengan tematik.
Oh, yo. Yang ini walaupun dia perbandingan, kita masih bisa menulisnya menggunakan tafsir tematik. Jadi nanti teman-teman boleh ya kalau menulis itu menggunakan perbandingan antara tafsir A dengan tafsir B. Cuma nanti ketika membandingkan antara penafsiran, baik itu penafsiran kitab ya atau penafsiran ayat, bisa membandingkan sama jeruk ya pasti beda. Yang boleh itu misalnya apel Washington dengan apel Malang. Nah, itu pasti gampang gitu. Jadi kalau membandingkan itu misalnya sufi dengan sufi tafsirnya. Kemudian misalnya ahkam dengan ya ahkam. Paling nanti misalnya tafsir Adabi Ijtimai punyanya Muhammad Abdu dengan tafsir ahkam. Tafsir apa? Tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Berarti kan masanya itu ya. Yang pertama masanya masa modern, yang kedua kontemporer. Apa bedanya dari dua jenis tafsir Adabi Ijtimai ini dari segi misalnya dari segi masa waktu, kemudian perbedaan penafsiran berdasarkan perbedaan apa? Perbedaan tempatnya. Gitu ya. Jadi kalau mau corona itu harus harus bisa di tematik ya. Ini masih Al-Farmawi ya, karena memang mayoritas kembalinya ke Al-Farmawi meskipun ada cara yang lain, biasanya mereka akan hampir sama seperti ini atau mengutip langkah-langkah Al-Farmawi. Pertama itu adalah menetapkan masalah yang akan dibahas. Jadi nanti kalau teman-teman menulis metodenya apa? Tematik. Tematiknya siapa? Al-Farmawi gitu ya. Yang pertama itu menetapkan temanya dulu. Ayat-ayatnya. Jadi yang terkait dengan itu apa? Dicari semua ayat-ayatnya. Nah, setelah itu dikelompokkan Makkiyah dan Madaniyahnya. Jadi kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau nanti ada yang bertabrakan ayatnya, yang satu biasanya itu adalah menghapus yang lain. Dan ayat yang menghapus itu adalah ayat Madaniyah biasanya. Atau misalnya am dan khos. Nah, dikatakan am dan khos itu yang sedangkan yang makiyah, yang am itu biasanya makiyah. Kemudian korelasinya, munasabatnya apa ya? Jadi semua komponen itu dipahami dan semua harus ditulis. Dan hadis-hadis yang relevan. Kalau memang teman-teman sulit membuat outline-nya, saran saya pakai aja tuh Chat GPT. Itu dia pinter banget Chat GPT. Kan outline untuk artikel jurnal misalnya 15 halaman, judulnya itu gitu. Biasanya nanti dia akan buat ya, kita ikutin boleh. Tidak berdosa ya, meskipun tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau teman-teman merasa berdosa menggunakan ChatGPT karena bid'ah, tidak apa-apa juga. Kemudian setelah itu mempelajari ayatnya secara keseluruhan. Ini sebenarnya bisa ganti dengan penafsiran. Jadi karena kita IAT, maka ada. Jadi jangan semuanya dari jurnal atau dari buku-buku yang tafsirnya mana. Ya, itu nanti kena. Jadi tafsirnya seperti apa? Misalnya teman-teman mau sekalian berlatih misalnya, memperdalam ilmu ulumul Quran, langsung dipraktekkan ma'am, mana khos. Oh ini am apa? Karena ini ada kata kullun, jami'un, masyaro. Atau ada jama, ada alif lamnya. Oh ini am. Oh ini khos nih, karena ada kalimat ila ya. Atau kalimat yang lainnya. Muqayyad. Oh ini mutlak. Kenapa? Karena dia tidak diikat dengan sifat tertentu. Oh ini muqayyad karena dia ada ikatannya gitu ya. Itu boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi yang rasa ya, karena mepet cuma seminggu tugasnya, boleh pakai penafsir. Kemudian kesimpulan. Nah ini kelebihan dan tantangannya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Nah ini corak-corak tadi cara penafsiran. Nah ini cara pembuatan apa ini ya? Jurnalnya ya. Nanti kalau untuk jurnal, karena kita kan jurnal ya, tujuannya itu jurnal. Jadi nanti teman-teman kalau bisa itu harus tembus lah jurnalnya. Ya. Nanti nanti teman-teman ngirim ke saya, nanti ngirim ketika perkuliahan, nanti akan saya koreksi ya sesuai kayak udah sudah jadi, udah bersih. Makanya tolong nanti
ini nggak cukup, biasanya berkali-kali. Nah, kita contoh untuk pencarian orisinalitas, tapi ini pasti sudah dijelaskan di materi Medlit. Jadi saya tidak memperpanjang kata. Ini contoh saja ya. Contoh ada beberapa jurnal ya. Sebenarnya dia juga di sini. Ya. Itu di judulnya yang baru, atau metodenya baru, atau pendekatannya yang baru. Bisa jadi judulnya sudah lama, sudah banyak orang yang pakai misalnya kalimat kital di dalam Al-Quran, perang, itu kan sudah banyak yang membahas, tapi pendekatannya berbeda, misalnya pendekatan itu berdasarkan semantiknya, itu kan, atau pendekatannya berdasarkan hermeneutik. Nah, hermeneutik siapa? Nah, itu kan pasti beda. Oke, nah ini oke, nanti teman-teman akan saya berikan, kalau ini dari saya. Jadi misalnya dari semantik apa? Semantik siapa? Nanti teman-teman tinggal mencari bukunya. Jadi nanti akan saya wajibkan untuk memiliki buku-buku. Makanya mungkin ini hari ini dibuat ini ya. Saya jelaskan. Itu kan Sabtu libur tuh. Ya Sabtu kan nggak ada materi ini kan. Nah itu nanti teman-teman hunting untuk persiapannya ya. Ini artikel jurnal ya. Ini nanti pakai model ini, ya, model IMRAT. Ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada diskusi. Tapi nanti teman-teman bisa lihat lagi ya, lihat ke jurnalnya masing-masing. Karena setiap jurnal kan pasti ada template-nya. Ini contoh ini, tapi ini udah lama ya. Ini contoh jurnal Sinta 4 ya, dari hasil ini apa materi tafsir tematik. Nah ini materi-materinya. Jadi nanti, jadi ini ya teman-teman ya. Ini kan ada nih analisis semantik Al-Quran. Jadi nanti teman-teman bikin artikelnya bukan tentang semantik Al-Quran, bukan. Jadi dia modelnya seperti ini. Mana tadi? Nih, mana dasar dan mana relasional pada kata al-balad. Jadi nanti langsung praktek kata al-balad dengan kajian semantik Toshiko Izutsu. Atau kata apa tapi menggunakan kajian Toshiko Izutsu. Jadi bukan teman-teman menulis apa itu semantik Al-Quran Toshiko Izutsu, bukan. Jadi sudah berlatih ya, sudah berlatih untuk menafsirkan menggunakan pendekatan-pendekatan ini. Nah, nanti kalau teman-teman nggak setuju, misalnya, Bu, saya hermeneutiknya nggak mau Fazlur Rahman, maunya Afkan misalnya, nggak apa-apa, masalah ya. Atau misalnya saya ekologinya nggak mau punya Bu Nur Arfiah, maunya siapa, boleh ya. Atau moderasi beragamanya saya nggak mau punya Kemenak, saya maunya punya Pak Quraish misalnya, boleh, Wasatiyatul Islam. Ini marojinya, ini maroji kitab-kitab ya, PDF-PDF yang terkait dengan tafsir tematik, bukan maroji yang ini, bukan. Oke, ada pertanyaan? Nanti saya kirim ya. Oke, ini berapa orang ini? 19. Berapa orang ini, Bapak Ibu? Ini Ada saya foto ya. 22 orang Ibu, cuman ada 2 orang yang izin. Berarti cukup 10 kelompok, 2 orang ya. Ada yang 3 orang berarti. 10 apa Insya 9? Allah. 10 apa 9? Apa sudah jelas tugasnya? Jadi nanti untuk yang manhaj mufasirin, tugasnya itu adalah membuat makalah biasa ya. Dia tidak berbentuk artikel, enggak. Jadi bikin PPT ya. Saya ulangi ya, pakai apa? Pakai PPT. Dia nggak usah dibuat makalahnya, karena itu membuang-buang waktu. Karena kita tidak sedang menyusun. Kalau yang tafsir Maudhu'i, tematik itu sudah menyusun. Jadi bedanya dengan S1. Kalau S1 kan teman-teman dikasih tema nih, misalnya anak S1 itu tentang pernikahan dalam Al-Quran gitu kan. Nanti kan nyari itu di internet. Nah kalau yang ini enggak, yang ini sudah prakteknya. Jadi nggak mungkin teman-teman itu mencari di mana-mana, itu nggak mungkin. Dan memang agak lama buatnya. Makanya kalau dapat besok nih, hari ini nih sudah mulai kelompok masing-masing sudah bikin ya.
Nah, jadi kalau saya ulangi ya, kalau manhaj mufasirin bentuknya adalah PPT, tidak perlu membuat makalah karena itu membuang-buang. Nggak akan saya minta tampilin, pasti saya minta PPT-nya. Dan nggak usah terlalu detail. Yang penting teman-teman menjelaskan pakai mulut aja. Jadi misalnya apa karakteristiknya tadi kan sudah ada ya, karakteristik, metodenya seperti apa, coraknya seperti apa. Kemudian kalau dia mazhab, yang membedakan dengan mazhab yang lain apa misalnya. Kalau dia Mu'tazilah berarti usulul mazahibnya. Jangan kasih tahu aja contoh-contohnya. Saya yakin itu bisa. Bahkan mungkin bisa minta bantuan chat GPT tadi itu ya, yang tidak ada pada masa Nabi. Nah, kemudian eh, saya karena ini kan sudah magister ya teman-teman ya. Tentu kalau kita kasih yang begitu, teman-teman pasti yang lainnya akan mengatakan lah begitu doang. Itu ya satu juga udah belajar kita gitu ya. Jadi tolong ada ditampilkan kitabnya seperti apa. Ya, kitabnya. Jadi nanti oh ini nih misalnya perbedaannya kalau ke Al-Kasyaf itu dia kan tadi kan mabda lugawi ya. Jadi yang mabda lugawinya itu di mana? Jadi misalnya tadi penafsiran Lantaroni, nah itu dikasih tahu di screenshot apa pakai maktabah syamilah terserah. Tapi ketika nanti apa presentasi ya itu ada. Itu untuk manhaj mufasirin. Nah, untuk konsep tematik, teman-teman harus membuat makalah ya atau artikel jurnal. Saya yakin sudah sering ya teman-teman kalau yang sekarang itu udah nggak aneh artikel jurnal ya. Nah, ini sudah dibuktikan alhamdulillah ya. IKI itu sudah makin naik itu apa namanya publikasi ilmiahnya karena dari teman-teman magister yang paling banyak ya. Malah doktor itu nggak sebanyak magister, yang paling banyak dari magister. Nanti pun ini akan membantu teman-teman untuk belajar menuliskan artikel untuk nanti setelah tesis kan ada tuh penulisan. Sambil misalnya teman-teman yang sudah punya judul coba aja tes ombak gitu ya. Tes ombak, tulis 15 halaman ya kira-kira itu nanti ada nggak? Karena nanti saya akan review ya, saya akan review. Jadi teman-teman nanti bebas mau nanya ke saya, Bu ini udah jadi nih, tolong dikoreksi. Saya koreksi sekali. 2 kali saya koreksi 2 kali, 3 kali saya koreksi 3 kali. Udah selesai presentasi, biar karena gini, tapi nanti tolong agak-agak berbesar hati dikit ya, saya agak-agak pedes kalau ngomong ya. Jadi misalnya pas presentasi misalnya saya bilang, oh ini nggak ada kaitannya nih dengan qiraah mubadalah karena begini teman-teman ini ya. Jadi nanti teman-teman itu, saya nggak ada ini lagi, harus ada bukunya, harus ada bukunya. Ya nanti setiap kali teman-teman presentasi itu atau sebelum presentasi, ini tafsir tematik ya, itu harus ada bukunya. Karena setiap buku itu dia ada step-stepnya, nggak bisa kesimpulan, itu nggak bisa. Kayak untuk semantik nih, semantik Toshiko Izutsu itu nggak bisa ujuk-ujuk semantik aja. Stepnya gitu, ada makna Weltoncongnya. Jadi kan nanti kan adalah mencari makna Weltoncong. Weltoncong itu adalah makna yang universal milik Al-Quran. Jadi kayak misalnya nikah nih, pernikahan. Itu mungkin setiap orang punya ya definisi pernikahan, setiap agama punya definisi pernikahan. Setiap negara punya definisi pernikahan. Dan kita ingin tahu pernikahan yang versinya Al-Quran itu seperti apa. Poligami. Saya pikir setiap orang juga mungkin sudah ada tradisi poligami dari masa ke masa gitu ya. Tapi poligami yang versinya Al-Quran itu contohnya seperti apa? Nah itu tidak bisa ujuk-ujuk hasil kita mikir, tapi ada step-stepnya. Misalnya kalau di dalam semantik itu dicari dulu makna dasarnya apa ya. Misalnya nikah, makna dasar dari nikah itu apa? Dicari komus-komus. Nah setelah itu makna kalimat sebelumnya dengan sesudahnya seperti apa? Nanti dilihat ada nggak pergeseran makna dari sebelumnya ketika Al-Quran datang dengan setelah kedatangan Al-Quran. Baru setelah itu nanti ada step yang lainnya, baru setelah itu disimpulkan toncongnya. Jadi dia nggak bisa ujuk-ujuk ya, nggak bisa ujuk-ujuk. Karena begini, jadi kan ada salah satu tentang adalah ya punyanya Kang. Mubadalah itu adalah penawuran dengan mubadalah saling membantu antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan. Itu biasanya pada ayat-ayat kalau di bukunya laki ya, tidak semua ayat itu bisa diqiraah mubadalahkan. Jadi misalnya yang bisa diqiraah mubadalahkan itu apa? Misalnya ayat tentang apa? Ayat tentang kalau Kang Paki kalau nggak salah itu kalau tentang nafkah ya, nafkah itu bisa laki-laki dengan perempuan. Jadi nggak mesti laki-laki mencari nafkah. Perempuan dia bisa mencari nafkah.
Bahkan kalau katanya Kiai Husein, kenal nggak Kiai Husein? Husein Cirebon, kakaknya Walid Hasin Sakho. Kan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, rijal itu adalah orang yang mampu untuk menjadi qawam gitu, menjadi apa? Jadi misalnya pun yang mampu bekerja itu istrinya, nggak masalah. Kalau menurut beliau seperti itu. Nah, ini ada saya pernah kejadian karena nggak punya bukunya ya. Jadi main main hajar-hajar aja itu. Siswa ya, semester 2 entah kapan itu ya saya nggak sebutin. Masa dia bikin kiroah mubadalah karena katanya semua ayat yang terkait laki-laki perempuan berarti bisa mubadalah kan. Makanya dia bilang katanya ada yang namanya poliandri. Jadi yang boleh poligami itu bukan cuma laki-laki yang punya istri lebih dari suami lebih dari satu. Saya tanya, Ibu ini dasarnya apa? Itu Bu, mubadalah. Ya, saya bilang ini kalau begini sesat dong ini saya nanti ngajarnya. Karena tidak semua ayat itu bisa dimubadalahkan. Jadi harus baca bukunya. Ya, nanti teman-teman, kalau memang tidak bisa beli semuanya, setelah dapat tema nih ya, misalnya dapatnya Qiraah Mubadalah, beli bukunya sekarang. Misalnya dapatnya tentang tafsir Maqasidi, beli. Jangan sampai nanti tidak ada yang bisa membedakan antara maqasid syariah dengan maqasid tafsir. Aib. Aib buat orang tafsir ya. Tidak bisa membedakan antara maqasid tafsir dan maqasid syariah. Disangkanya maqasid tafsir itu adalah maqasid syariah. Berarti dia tidak tahu ya. Itu tolong nanti di apa? Dibeli ya bukunya ya. Misalnya tentang ekologi, ya belilah buku ekologi Bu Nur Arfi ya. Atau misalnya tentang apa gitu, tentang esoeklektik. Esoeklektik itu tafsir Isyari yang Mahmud. Beli, itu ada buku tentang tafsir esoeklektik. Nanti setelah perkuliahan akan saya fotoin satu-satu ya bukunya. Ya, bukunya saya fotoin yang saya punya. Ya, nanti teman-teman tinggal cari di Shopee. Ya, Shopee. Tapi kalau di Shopee, akadnya pakai internet ya, pakai internet. Oke, nanti kalau yang nggak setuju juga nggak masalah. Misalnya mau ganti semantiknya yang lain tidak masalah. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke kalau nggak ada, oke kita cukupin ya teman-teman ya. Ada atau enggak? Nggak ada. Nanti tolong dibuat ininya ya, tugas kelompok. Tugas kelompok yang nulis dengan presentasi. Minggu depan kalau memang sudah bisa ya kita mulai. Mungkin kalau yang manahij ya itu lebih mudah menurut saya ya, lebih mudah. Teman-teman bisa mulai. Dan tolong yang lain, saya yakin ya teman-teman kalau karena sudah magister ya saya nggak ini ya, nggak underestimate, pastilah mampu. Karena sudah berapa kali tuh saya ada mahasiswa itu yang mungkin lebih lebih keren daripada saya. Nah nanti silakan ditambahkan. Misalnya temannya ada mendapat segitu ya, tapi nanti tolong yang lainnya yang punya itu yang menambahkan. Jadi kita sistemnya ya diskusi, diskusi aktif gitu ya. Kecuali yang tematik itu memang harus teman-teman bekerja keras ya, karena dia kalau belum jadi artikel ya tidak bisa presentasi. Ingat ya, kalau belum jadi artikelnya berarti tidak bisa presentasi. Dan itu kalau tidak ada yang presentasi, saya nggak masuk karena nanti tugas saya hanya mereview saja, mereview ini yang kurang, ini yang salah gitu ya, ini yang kurang, ini perlu tambahin seperti ini sampai nanti betul-betul menjadi satu artikel yang sempurna. Jadi kalau nanti teman-teman nggak siap misalnya, tolong kasih saya malah sampai saya berangkat udah ke kampus ya, karena rumah saya jauh di Bekasi. Misalnya, Bu, saya belum siap nih gitu, yang ini nanti bisa digantikan yang lain nggak masalah ya. Jadi misalnya kalau nggak siap, tolong digantikan. Kenapa? Karena nggak bisa dua ya, teman-teman ya, satu pertemuan. Jadi jangan sampai nanti habis Lebaran kita baru selesai, gara-gara nggak siap, nggak siap, nggak siap. Gitu. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. absensinya saya sudah foto ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan yang di grup, terus juga apa, karena
nampaknya masih banyak yang belum merespon terkait dengan PJ-PJ ini gimana teman-teman? Atau bisa saya tunjuk aja nih dari sini atau kalian bisa mengajukan diri. Untuk tadi yang Manahid, mungkin Kak Umi bisa sekalian double. Gimana Kak Umi? Kayaknya jangan deh, Kak. Oke. Nah, dari sini Per, teman-teman gimana? Sini per baru pelajaran, hmm, ya masing-masing aja, Kak. oke. Ya udah di sini kan baru ada 3 orang nih. Tinggal 3 matkul lagi yang belum. Studi tafsir tematik, balago sama seminar proposal tesis. Adakah yang bersedia? Mungkin nanti untuk buat kelompoknya, tadi kan Ibu bilang untuk manhaj itu kan per 2 orang ya. Mungkin nanti bagian PJ matkulnya bisa untuk membuatkan kelompoknya juga. Karena lupa memberitahu kemarin di job desk-nya. Adakah yang bersedia untuk itu PJ 3 matkul sisanya? Hmm, Ustadz Samsul Bahri. Gimana Ustadz Samsul Bahri bisa pegang Kak studi Haris, tafsir tematik? Ustadz Samsul Bahri. Tahu Ustadz Syahud Darawi? Iya, Kak. Bisa antum pegang studi tafsir atau balaghah? Eh, boleh yang mana aja, Kak. Oke, udah berarti Anda lempar antum ke balaghah ya. Tapi ini, Kak, bentar, saya mau nanya. Berarti kalau memang rekaman ditimpakan ke masing-masing PJ, Enggak nanti apakah nanti untuk itu... rekaman biar samaan aja. Oh, iya, oke, baik. Kalau memang dari kalian tidak bisa, nanti solo sama aneh, ntar aneh record semuanya. Iya, baik. Oke, kemudian untuk seminar proposal tesis, Mbak Cindy ya bisa. Gimana Mbak Cindy? Boleh diganti ke yang lain dulu, Kak, biar ngerasain. Ke, oke boleh. Ke Mbak Najwa Aulia untuk megang seminar proposal tesis. Boleh, Kak. Oke, satu lagi studi tafsir tematik Ibu Ade ke siapa ya? Kak Nur Azizah Samsul. mungkin. Kang Samsul Bahri ya. Beliau lagi di jalan. Nur Azizah Aprilia Oke, mungkin. Nur Aziza Aprilia, Mbak Nur Aziza Aprilia bisa bantu. Jo, sapu dulu Jo. Udah PJ sapu. apa ya, Kak? Mbak Nur Aziza megang studi tafsir tematik. Ya, ya, Mas. Oke, kalau gitu mungkin itu saja dari Ane. Kalau misalnya Ane ada salah kata atau sikap yang kurang baik di selama satu semester nanti boleh ditegur saja. Dan kalau misalnya ada perkataan atau yang ya perilaku lah. Mungkin itu saja dari Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali, silakan keluar masing-masing.